بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan umatnya yang senantiasa menunaikan salat subuh berjamaah. Bahkan setiap orang yang menunaikan salat subuh pasti akan disaksikan secara langsung oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik keutamaan dan keistimewaan waktu subuh dan sholat subuh, ternyata ada beberapa surat yang tidak dianjurkan dibaca saat sholat subuh yang wajib kita ketahui. Lalu surat apa saja yang tidak dianjurkan dibaca saat sholat subuh? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di saat terbitnya fajar, kebanyakan dari orang-orang sedang dalam keadaan terlelap tidur, sehingga banyak orang muslim yang lalai menjalankan ibadah sholat subuh, dan mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada melaksanakan sholat subuh. Makanya tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususkan sholat subuh ini dengan berbagai keistimewaan dan memiliki sifat-sifat yang tidak ada dalam sholat lainnya. Bahkan orang yang melakukan sholat subuh didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan janganlah mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat engkau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Lalu surah apa saja yang tidak dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat subuh? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan dan keistimewaannya sholat subuh telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, bahwa malaikat telah menyaksikan langsung orang-orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Maka atas dasar itulah para ulama menyimpulkan bahwa saat mengerjakan sholat subuh, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan membaca surat ataupun ayat yang panjang seperti telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan para salafus soleh. Maka sebaiknya setelah membaca surat Al-Fatihah saat sholat subuh, janganlah membaca surat-surat yang pendek seperti membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan lain sebagainya. Meskipun secara ilmu fikih sholatnya sah-sah saja, namun hal ini bukan masalah sah atau tidak sahnya, melainkan masalah untung dan ruginya karena sedang disaksikan langsung oleh banyak para malaikat.
Dan jika banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca di saat sedang disaksikan langsung oleh banyak malaikat, maka akan menambah catatan amal soleh kita yang disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Waqi'ah, surat At-Tur, dan surat At-Takwir saat melakukan sholat subuh. Dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering membaca surat Ar-Rum, surat Yasin, dan surah As-Saffat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan sholat wajib, terkadang beliau meringankan dalam bacaannya, dan bahkan sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Namun terkadang dalam sholat fajar atau sholat subuh, beliau biasa membaca surah Al-Waqi'ah dan surah-surah yang semisalnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Maka oleh sebab itu, para ulama sangat tidak menganjurkan membaca surat-surat yang pendek saat sholat subuh, seperti surat Qulhu, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat pendek lainnya. Namun jikalau kita tidak mampu ataupun tidak hafal surat-surat yang panjang, maka bacalah surat-surat yang kita hafal saja sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, selain sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh juga, atau yang dikenal dengan sholat qobliyah subuh, memiliki banyak keutamaan dan pahala yang sangat besar sekali. Bahkan fadilah dan keutamaannya digambarkan lebih bagus daripada dunia dan seisinya, saking besar dan lebih utamanya sholat qobliyah subuh dibandingkan qobliyah lainnya. Terlebih jika dilanjutkan dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia akan mendapatkan banyak keutamaan, seperti akan diberikan pahala yang luar biasa jika membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya, dan pahalanya sebanding dengan sholat semalaman suntuk. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalaman suntuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, agar selalu melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya dengan istiqomah berjamaah setiap pagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.